Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita, yakni kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairil naatiqina biha. Sekarang kita masuk pada Ad-Darsus Tsani Asyar. Pelajaran yang ke-12. Nah, perhatikan kitabnya. Pada kitab Rasulullah, kita baca sama-sama dulu nasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya bintu? Nah, apa artinya kaifa haluki ya bintu? Nah, bagaimana kabarmu? Nah, kaifa haluki. Nah, ya bintu. Nah, ini domir apa namanya? Domir apa? Munfasil, muttasil, atau mustatir? Dia adalah domir muttasil. Nah, dia adalah domir muttasilun. Muttasilun dengan apa? Nah, muttasilul jarri. Nah, apa? Bil idhofah. Jadi namanya adalah muttasilul jarri bil idhofah. Nah, dia domir yang bersambungan pada kedudukan j karena apa? Karena penyandaran. Nah, al-idhofah dia. Berarti halun disandarkan kepada domir apa ini? Domir anti. Menjadilah haluki. Nah, tuh. Ya. Jadi itu pelajaran sorofnya. Jadi haluki, ka-nya di sini adalah namanya adalah muttasilul jarri bil idhofah. Dia domir muttasil dijer karena penyandaran. Jadi dia pola apa dipakai? Mudhof wa mudhofun ilaih. Nah, paham ya? Nah. Berikutnya. Ya bintu. Ini dibaca. Kenapa ini dibaca dhamma, tidak dibaca tanwin? Seharusnya kan bintun. Kenapa bintu? Karena apa? Kemasukan yaun nida. Apa fungsinya yaun nida? Fungsinya untuk memanggil. Jadi kalau isimnya itu tunggal, maka tanwinnya dihapus. Nah, tanwinnya dihapus, maka dibacalah ya bintu. Paham ya? Nah, jawabannya adalah ana bi khairin walhamdulillah.
Saya baik. Alhamdulillah. Min aina anti? Dari mana engkau? Ana minar riyadi. Ana min minar riyadi. Saya dari Riyadh. Nah, Masmuki. Nah, siapa namamu? Ismi Aminatu. Nah, kenapa Aminah tidak tanwin? Karena dia isim ghairu munsharif. Nah, aina abuki? Di mana bapakmu? Abi huna fil madinatil munawwarati. Nah, bapakku di sini fil madinatil munawwarah. Nah, abi huna fil Nah, perhatikan abi huna. Nah, bapakku di sini. Nah, fil madi. Nah, harokatnya di mana ini? Harokatnya kasroh. Kenapa di kasroh? Karena kemasukan huruf j. Jadi namanya ini adalah ismul majrur. Namanya isim yang dikena huruf j. Jadi namanya adalah isim majrur. Ini huruf j. Nah, lalu ini munawwarah. Harokatnya di mana? Kasroh. Kenapa kasroh? Karena dia adalah naat. Nah, mana manutnya? Nah, Madinah. Jadi ini adalah naat. Ini manut. Nah, jadi bacanya adalah abi huna fil madinatil munawwarah. Nah, itu bagusnya kalau kita bisa kaidahnya. Nah, aina apa? Oh ini lanjut. Huwa muwajjahun fil madrasati tsanawiyah. Apa di situ? Mufattishun. Jadi muwajjahun dengan mufattishun sama maknanya. Muwajjah artinya apa namanya? Pengawas. Mufattish itu pengawas. Nah, dia seorang pengawas fil madrasati tsanawiyah. Jadi kalau di sini tsanawiyah, kalau di Indonesia itu SMP, nah? Kalau di Arab Saudi tsanawiyah itu SMA. Bedanya kalau madrasah aliyah berarti sudah universitas. Kalau di Saudi, kalau kita di sini aliyah itu baru SMA. Nah, kalau SMP-nya apa di sini? SMP-nya adalah mutawassit. Nah, mutawassit. Wa aina ummuki? Dan di mana ibumu? Hiya aidan huna. Hiya tabibatun fi mustasfal wiladati. Nah, dia seorang dokter di rumah sakit bersalin. Nah, mustasfal wiladah itu rumah sakit bersalin. Wa man hadhil fatatu allati ma'aki? Nah, siapa pemudi itu yang bersamamu?
Ahia ukhtuki, apakah dia saudari perempuanmu? La hiya bintu ammi, dia putrinya pamanku. Masmuha, ismuha Fatimatu. Ahia zamilatuki? La, ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatil tsanawiyati. Alaki ukhtun? La, mali ukhtun. Alaki akhun? Na'am li akhun kabirun. Akhun kabir artinya saya punya kakak. Akhun kabir itu kakak laki. Kalau ukhtun kabirah, kakak perempuan. Nah, kalau akhun sagir berarti adik. Kalau ukhtun sagirah berarti adik perempuan. Wa huwa talibun bil jami'ati. Dia mahasiswa di jami'ah universitas. Wa man hadha tiflu alladhi ma'aki? Dan siapa anak kecil yang bersamamu? Huwa ibnu akhi. Dia putranya saudara laki-laki. Masmuhu, ismuhu Sa'dun. Namanya adalah Sa'd. A'ummuki fil baitil ana? Apakah ibumu di rumah sekarang? La, dhahabat ilal mustashfa. Tidak, dia sudah pergi ke rumah sakit. Nah, jadi insyaallah tidak ada masalah di tamrinnya ini, nanti tidak ada masalah. Tamrinul awal tidak ada masalah. Adapun kosakatanya itu sudah kita sebutkan di nasi. Nah, adapun tamrinul tsani ini juga tidak ada masalah karena berhubungan kembali dengan masalah domir, ya, itu domir kawan. Sudah kita pelajari. Nah, macam-macam domir apabila dia bersambung dengan isim. Nah, ada namanya domir rafa, muttasil, domir rafa, domir muttasilun, domir rafa muttasil ada dengan. Nah, ada juga domirul jarri bil idhofah, ada juga domirul jarri bil harf. Nah, tinggal itu saja dipahami atau dimantapkan pengertiannya. Nah, kemudian tamrinus tsalits, latihan ketiga, annisil fa'il fi kulli minal jumalil atiyah. Mu'annatskan al-fa'il, artinya rubah fa'ilnya menjadi bentuk perempuan. Jadi misalkan contoh kharaja Muhammadun minal baiti. Kalau dirubah fa'ilnya itu Muhammad menjadi Aminah. Menjadilah kharajat Aminatu minal baiti. Nah, jadi kalau jumlah fi'liyah itu adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Nah, disinilah bermain kalau kita sorofnya, karena dia berkaitan dengan fi'il. Misalkan Dhahaba Muhammadun. Nah, ini apa ini? Fi'il. Nah, kalau ini namanya fa'il. Nah, ada perbuatan, ada yang melakukan perbuatan. Jadi fi'il itu kata al-Imam al-Jurumiyah fi'il bukan fa'il. Fi'il ya, fa'il. Al-fa'ilu yaqa'u ba'dal fi'li abadan. Jadi fa'il itu senantiasa terletak setelah fi'il selama-lamanya. Nah,
Jadi tidak bisa dia tinggal di depan. Kalau dia tinggal di depan berarti bukan fi'il dia. Apa namanya? Mubtada. Nah, jadi bedanya. Walaupun dalam kalimat bisa digunakan, bisa kita katakan dhahaba Muhammadun, ataukah sebaliknya Muhammadun dhahaba. Bisa pakai kalimat ini, bisa pakai kalimat ini. Tapi beda polanya. Nah, polanya apa? Kalau ini fi'il yang pertama namanya jumlah fi'liyah. Kalau ini namanya jumlah ismiyah. Ini jumlah yang diawali dengan fi'il, ini jumlah yang diawali dengan isim. Maka ini namanya fa'il. Kalau ini namanya mubtada. Itu bedanya. Berarti khobarnya mana? Khobarnya ini. Dhahaba. Nah, berarti khobar itu tidak selamanya berbentuk isim, tapi terkadang khobar itu berbentuk fi'il. Paham ya? Nah, jadi kalau misalkan kita uraikan tentang dua kalimat ini. Nah, kalimat pertama dhahaba Muhammadun. Naam. Siapa yang tahu? Ini adalah fi'il. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari atau fi'il madhi? Fi'il madhi. Naam. Fi'il madhi itu senantiasa apa? Fathah. Dhahaba. Kenapa? Karena fi'il madhi itu adalah mabniyun. Dia adalah fi'il yang mabni. Mabni itu tidak bisa berubah. Nah, tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Makanya dikatakan dhahaba fi'lun madhi mabniun 'alal fathi. Jadi fi'il madhi itu dibangun di atas fathah. Nah, dia bangun di atas fathah. Dia senantiasa fathah. Karena dia mabni. Mabni itu tidak bisa berubah. Nah, kemudian Muhammadun, karena dia terletak setelah fi'il, maka dia adalah fa'il. Fa'il itu senantiasa marfu. Apa itu marfu? Nah, tanda rofa. Tanda rofanya apa? Nah, tanda rofanya adalah dhamma. Jadi fa'il itu senantiasa dhamma. Nah, itu karena dia fa'il. Nah, sekarang pada kalimat yang kedua Muhammadun dhahaba. Nah, Muhammad itu apa? Dia bukan fa'il, tapi dia mubtada. Tanda karena mubtada itu senantiasa rofa kan? Nah, tanda rofanya adalah dhamma. Nah, sekarang ini karena dia adalah fi'il madhi, maka kita uraikan dulu dia. Maka kita katakan dulu dhahaba itu adalah fi'il madhi. Nah, mabniun 'alal fathi. Tentu sudah fi'il ada fa'il kan? Fa'ilnya di mana? Fa'ilnya ada di dalam dhahaba. Berarti fa'ilnya adalah dhamir apa dia? Dhamir apa dulu? Dhamir apa? Mustatirun. Dia dhamirnya mustatir di dalam ini. Nah, takdiruhu apa? Huwa. Jadi dhamirnya adalah dhamir huwa. Takdiruhu huwa. Nah, kembali kepada siapa? Kembali kepada Muhammad. Jadi huwa ini kembalinya kepada Muhammad. Nah, kalau ini jalannya langsung, ini jalannya berliku.
Nah, jadi tidak boleh kita katakan Muhammadun zahaba, Muhammad adalah fa'il, tidak. Tetap kita sebutkan dia adalah mubtada. Nah, jadi kalau ditanya, apa ini sudah selesai belum ya? Baru ini zahaba. Barulah kita katakan, dan jumlah fi'il wa fa'il, ini fi'il dan fa'il yang tadi. Nah, fi mahalli raf'in khobar, dia menduduki tempatnya khobar untuk mubtada. Nah, jadi begitu. Jadi saya ulangi lagi, Muhammad adalah mubtada, jelas. Sekarang zahaba, kita uraikan dulu zahaba. Zahaba adalah fi'il madhi yang mabni di atas fathah. Kemudian fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdiruhu huwa, karena mustatir itu sembunyi di sini. Kemudian huwa ini kembali menunjuk kepada Muhammad. Setelah itu barulah kita katakan jumlah fi'liyah zahaba wa fa'iluhu. Nah, jumlah fi'lun wa fa'il ini zahaba fi mahalli, menduduki tempatnya apa? Khobar, menduduki tempatnya khobar untuk mubtada. Nah, seperti itu. Nah, makanya agak ribet kalau kita balik ini. Jadi mending pakai ini saja. Zahaba Muhammadun. Nah, kalau pakai ini pasti harus dijelaskan dulu. Kenapa? Karena bukan kedudukan. Ya sama misalkan Abu Faid, Pak Lurah misalkan, di Kecamatan Ka'bah misalkan, ingin menghadiri pembukaan masjid misalkan. Saya undang Abu Faid sebagai lurah di Kelurahan Ka'bah. Tiba-tiba Abu Faid tidak hadir. Nah, yang dia suruh siapa? Sekretaris desanya itu, Abu Nezar misalkan. Abu Nezar datang. Jadi bagaimana saya ucapkan kepada masyarakat? Alhamdulillah, pada hari ini yang mengisi kata sambutan yang pertama kali adalah Bapak Sekretaris Desa sebagai pengganti Pak Lurah, yaitu Abu Khair. Nah, tetap disebutkan kedudukan. Nah, seperti ini kan begitu. Nah, makanya ada katanya fi mahalli. Fi mahalli itu artinya pada tempat. Zahaba pada tempatnya apa ini, dia tempat, kedudukan tempat apa dia duduk ini? Pada tempat khobar. Karena yang ini adalah mubtada. Nah, ingat, isim itu kalau dia pertama kali namanya mubtada. Apa artinya mubtada? Pokok kalimat. Nah, jadi pasti itu. Kalau dia pertama, kalau dia isim pasti mubtada. Yang penting dia makrifah. Kalau bukan makrifah, tidak. Misalkan kalau kita katakan kitabun jadidun, apakah boleh kita katakan dia mubtada? Bukan, karena dia nakirah. Tapi kalau saya katakan al-kitabu Muhammadin, al-kitabu Muhammadun, al-kitabu jadidun, maka al-kitab ini adalah mubtada. Nah. Paham ya? Nah, jadi tinggal dirubah saja. Nah, kharaja Muhammadun atau zahaba Muhammadun dirubah menjadi perempuan Muhammadnya, misalkan Fatimah menjadilah kharajat Fatimah. Nah, kalau fa'ilnya disuruh rubah berarti otomatis fi'ilnya juga akan berubah. Kan begitu? Nah, kalau zahaba masuk dhamir perempuan apa menjadi zahaba. Nah, ini kan sudah dihafal mati nih insyaallah ya. Zahaba. Berarti sini Fatimah. Nah, apa ini namanya? Ini namanya adalah apa? Siapa tahu? Ini adalah ta'u. Ya, ta'u muannas. Ta'u ta'nis namanya. Ta'nis. Nah, ta'u ta'nis itu artinya ta' muannas. As-sakinah. Ada tambahnya. As-sakinah. Apa itu as-sakinah? Sukun. Nah,
Kenapa? Karena ta'ut ta'nis as-sakin ini khusus masuk pada fi'il madhi. Karena ada dua jenis ta'ut ta'nis. Ya, ta'ut ta'nis itu ada dua. Nah, ada ta'ut ta'nis mutaharrik. Apa itu mutaharrik? Berharokat. Ta'ut ta'nisnya dia berharokat. Ada juga ta'ut ta'nis ini as-sakin. Sukun dia. Nah, artinya kalau ini as-sakinah ini masuk pada fi'il madhi. Kalau mutaharrik ini cuma masuk pada isim. Yaitu apa? Ini ta'ul marbutah. Nah, jadi ta'ul marbutah itu juga ta'ut ta'nis. Ta' yang menunjukkan perempuan. Tapi dia berharokat. Dan dia cuma masuk pada isim, tidak masuk pada fi'il. Nah, itu seperti jadi itu dibedakan. Nah, paham ya? Nah. Jadi itu saja, tidak ada masalah. Nah, berikutnya yang keempat, ta'ammal ma yali jalasat at-talibat. Nah, perhatikan. Nah, ini ketemu dua sukun. Perhatikan. Apabila bertemunya dua sukun, maka sukun yang pertama diberikan harokat. Maka huruf pada sukun yang pertama itu diharokatkan menjadi kasrah. Jalasati tol. Nah, tujuannya apa? Tujuannya apa? Disebabkan karena iltiqa is-sakinin, bertemunya dua sukun. Supaya apa? Supaya memudahkan untuk pembaca. Jadi dia diberikan harokat kasrah itu karena bertemunya dua sukun. Seharusnya kan jalasat atau karena sukun ketemu dua maka dia diturunkan menjadi kasrah. Nah, untuk memudahkan pembaca. Nah, seperti pada contoh. Nah, kemudian tadrib yang kelima. Nah, manil fata alladhi kharaja min baitikal ana huwa ibnu ammi. Yang digaris bawahi adalah allati. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Pertemuan yang beberapa waktu yang lalu. Alladhi dan allati ini namanya adalah ismun mausul. Itu adalah kata penghubung. Apa artinya ini? Adalah kata yang digunakan untuk menyatakan arti yang, dan dia terletak setelah isim ma'rifah. Gunanya apa? Untuk menghubungkan dua kalimat. Nah, seperti pada ini. Manil fatatu, siapa pemudi, allati yang kharajat min baitikal ana ya Muhammadu, yang barusan keluar di rumahmu wahai Muhammad. Nah, menjadi isim mausul itu adalah kata penghubung, yaitu kata yang digunakan untuk menyatakan arti yang, dan dia terletak setelah ma'rifah. Nah, jadi ada dua, itu alladzi dan allati. Kalau alladzi muannasnya namanya alladzani, kalau jamaknya alladzina. Kalau allati muannasnya allatani, jamaknya adalah allati. Ismun mausul. Ada dua. Allazi untuk muzakkar, allati untuk muannas.
Kalau musannanya yaitu alladzani. Nah, jamaknya adalah alladzina. Kalau ini allatani. Jamaknya allati. Nah, itu bentuk isim mausul. Nah, ini kata penghubung. Nah, sekarang al-kalimatul jadidah. Kosakata baru. Al-ammu artinya akhul abi. Apa itu akhul abi? Saudara laki-lakinya bapak. Al-ammatu artinya ukhtul abi. Saudari perempuannya bapak. Kemudian al-khalu akhul ummi, yaitu saudara laki-lakinya ibu. Al-khalatu ukhtul ummi, artinya saudari perempuannya ibu. Al-fallahu artinya petani. Mustasfal wiladati artinya rumah sakit bersalin. Nah, itulah pelajaran yang ke-12. Nah, kita masuk saja dulu pelajaran ke-13 karena masih ada waktu ya. Nah, karena di sini ada kaidah sedikit. Nah, ad-darsus tsalisa asyar. Sekarang pelajaran yang ke-13. Nah, di sini ada nas. Nah, kita baca saja dulu. Man haula'il fityatu tiwalu ya Ali. Nah, siapa para pemuda yang tinggi-tinggi ini wahai Ali? Nah, kita langsung jelaskan, ambil faedahnya. Nah, cepat. Perhatikan di situ ada kata haula'i. Ya kan? Ada kata haula. Nah, apa itu haula'i? Haula ini adalah bentuk jamak dari hadza dan hadhihi. Nah, jadi jamaknya hadza dan hadhihi itu adalah haula'i. Ini bisa digunakan untuk laki-laki, bisa juga digunakan untuk perempuan. Jadi kalau ini maknanya ini juga ini, maka ini adalah ini semua. Nah, tapi kapan digunakan ini? Dia digunakan untuk jamak akil, yang berakal. Nah, dia digunakan untuk jamak yang berakal. Contoh. Jamak dari siswa. Apa? Siswa. Tullabu. Nah. Kalau saya mau mengatakan ini para siswa, berarti yang dipakai adalah haula. Nah, ini. Jadi ini gunanya adalah menunjukkan untuk jamak yang berakal. Nah, kalau jamaknya bukan berakal, misalkan kutubun. Ini banyak buku. Maka apa? Bisa saya pakai haula kutubun? Tidak bisa. Berarti apa yang dipakai? Yang dipakai kalau dia jamak yang tidak berakal, maka yang dipakai adalah hadhihi.
Kenapa? Karena ciri muannas apa? Kullu jam'in muannas. Semua yang jamak itu adalah muannas. Yang dimaksud itu jamak yang tidak berakar. Seperti buku. Nah, tapi kalau yang berakar tidak bisa kita katakan tulab ini muannas, tidak boleh. Ya, makanya dipakai haulai. Jadi kalau jamaknya tidak berakar, berarti pakai hadhihi, tidak boleh haulai. Paham ya? Nah. Jadi itu haulai adalah bentuk jamak dari hadza dan hadhihi. Nah. Kemudian di sini sebutkan at-tiwalu, al-fityatu, ini semua bentuk jamak. Nah, kita ambil langsung faedahnya di sini, faedahnya. Nah, isim al-ismu apabila ditinjau dari segi jumlah, maka isim itu terbagi tiga. Ada namanya isim mufrad, ada namanya isim musanna, dan ada namanya isim jamak. Apa itu isim mufrad? Isim yang menunjukkan satu, jumlahnya satu. Nah, apa itu isim musanna? Isim menunjukkan jumlahnya dua, tapi disertai dengan tambahan alif wan nun di akhirnya. Seperti contoh, kitaban. Ini isim musanna atau tidak? Isim musanna. Kenapa? Karena ada tambahan alif wan nun. Kalau kitabun satu buah buku, kalau kitabani dua buah buku. Paham itu ya? Nah, maka bentuk musannanya ini, kalau dia bisa dikatakan, bisa diberikan tambahan alif wan nun kalau benda itu sejenis, sama. Misalkan sama-sama buku. Tidak boleh ada dua benda, satu buku, satu pulpen. Apakah boleh kita katakan dia musanna? Tidak, karena dia tidak sejenis. Nah, bisa juga bentuk nama. Kalau Muhammadun, kalau dua orang bernama Muhammad, apa namanya? Tinggal tambahkan saja alif nun. Muhammadani. Artinya dua orang yang bernama Muhammad. Itulah isim musanna. Nah, sekarang jamak. Jamak terbagi tiga. Nah, kalau jamak terbagi tiga, ada namanya jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak? Isim yang menunjukkan jumlahnya tiga atau lebih. Jadi dikatakan jamak itu kalau dia sudah mulai jumlah tiga atau lebih, itu jamak. Dengan tambahan waw wan nun. Ada tambah waw dan nun. Sebagai bentuk dia bahasanya dia laki-laki mudzakkar. Nah, kemudian salim. Salim itu bentuk mufradnya selamat dari perubahan. Artinya dia tidak berubah. Nah, jadi kalau untuk membuat jamak mudzakkar salim gampang. Misalkan Muhammadun. Berarti satu orang bernama Muhammad kan? Saya tambahkan saja waw wan nun. Muhammaduna. Maka jadilah dia jamak mudzakkar salim. Berarti artinya apa? Banyak yang bernama Muhammad. Apakah mufradnya berubah atau tidak? Berubah atau tidak mufradnya? Tidak berubah. Makanya dikatakan salim. Artinya selamat dari bentuk perubahan. Nah, jadi jamak mudzakkar salim ada tiga syaratnya, yaitu pertama bilangannya tiga atau lebih, yang kedua ada tambah waw dan nun, dan yang ketiga syaratnya mufradnya selamat dari perubahan. Paham ya? Nah, sekarang saya kasih contoh. Kalau ini kalimat ini
Apakah dia termasuk jamak mudzakkar salim atau tidak? Banuna. Jamak mudzakkar salim atau bukan? Hah? Bukan. Bukan. Siapa mau menyelesaikan? Siapa? Sekarang Bukhair, saya tanya, kenapa antum mengatakan dia bukan jamak mudzakkar salim? Saya paham tadi pas saya kira bahasa itu pengaruh pada banat. Hah? Benar salah? Sarobah. Jadi mudzakkar salim. Oh, Abu Khair merubah. Dia mengatakan jamak mudzakkar salim. Mau ikut juga? Tetap salah. Kenapa? Karena selamat dari perubahan. Nah, sekarang kita lihat. Ini jamak tidak? Oh, jamak. Oh. Ada tambah waw dan nun tidak? Ada. Selamat. Sekarang banun itu bentuk jamak dari apa? Apa mufradnya? Banun artinya mufradnya adalah ibnun. Ibnun menjadi banun. Berubah tidak? Berubah, berarti dia tidak selamat. Berarti dia bukan jamak mudzakkar salim. Kenapa bukan jamak mudzakkar salim? Tidak memenuhi syaratnya. Paham ya? Nah, jadi jangan terkecoh dengan waw dan nun di akhirnya. Tetap melihat ini. Makanya dari definisi itu muncullah syarat. Kan definisi jamak mudzakkar salim. Jumlahnya 3 atau lebih, mudzakkar ada waw dan nun, salim, mufradnya selamat dari perubahan. Paham tidak jamak mudzakkar salim? Paham insyaallah. Nah, berikutnya jamak muannats salim. Nah, itu pertama, jumlahnya 3 atau lebih. Muannats ada tambahan alif watta di akhirnya. Salim sama. Bentuk mufradnya selamat dari perubahan. Cuma yang jadi jamak muannats salim ini khusus untuk jamak isim muannats saja juga, tidak mungkin Muhammad jadi jamak muannats salim, tidak mungkin. Nah, contohnya siapa? Ustadzatun. Ya kan? Apa itu ustazah? Ustadzatun. Guru perempuan. Dijadikan jamak muannats salim, maka taknya saja ini kita hilang. Dirubah. Bukan berarti dia tidak selamat dari perubahan, selamat, cuma taknya saja dirubah ini. Karena taknya ini adalah ciri muannats, ini juga ciri muannats, jadi tidak ada masalah. Jadi dirubah saja menjadi ustadzatun. Paham ya? Nah, mengerti tidak? Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang saya lagi contoh. Dalam Al-Quran ada ini. Arafatun. Biasa juga jadi Arafatun. Jamak muannats salim atau bukan? Muannats salim atau bukan? Bukan. Dari sini dulu. Syekh Batu Napar ada. Bagaimana ini? Jamak muannats salim atau bukan? Arafat. Bukan. Sudah keluarkan fatwa. Bukan. Itu ya, Batu Napar juga. Ikut. Muttafaqun alaih. Antum juga ikut. Abu Khair ya, Syekh Ka'bah ini. Ini jamak muannats salim atau bukan? Oke, kita sih berpikir, kembali nih, lihat ini. Kalau sudah diteliti, oh iya, saya yakin ini jamak muannats salim. Ini bukan. Gimana? Masih dipikir dulu? Masih dipikir dulu. Masih. Abu Nezar. Dengan kembali ini. Ini dalilnya ini.
Oh, si Batu Nafar mau ganti fatwanya. Hah? Benar, diganti. Diganti ya. Jamak muannas sahih. Berarti yang lain ini kalau tidak membantah berarti muttafaq sama ini ya. Ya. Berkecuali ini. Si jenis apa? Takalak. Ini dulu takalak apa? Benar. Sama itu. Ini salah. Oh, tunggu dulu. Sekarang kita lihat. Ternyata yang berbeda dengan jumhur ini ada satu orang yang menyelisih. Dia mengatakan Arafat bukan jamak muannas salim. Yang lain mengatakan jamak muannas salim. Sekarang kita lihat dulu. Yang menyelisih apa dalilnya? Kalau yang mengatakan ya selesai ini kan? Nah, kita lihat. Kenapa? Selamat dari perubahan. Kalau saya katakan ustadzatun menjadi ustadzat, arafatun menjadi arafat, selamat tidak? Nah, sekarang kita lihat. Nah, ada yang membantah tapi masih lemah. Dalilnya masih lemah. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita lihat ya, ini muannas. Ya, ini ya. Ada tambahan alif wadah. Tuh. Sekarang bentuk mufradnya selamat tidak berbangkai. Selamat. Tuh. Nah, sekarang jamak Arafat. Bukit Arafat. Padang Arafat. Ada berapa di dunia? Ada berapa Arafat? Cuma ada satu kan? Berarti Arafat bukan jamak muannas salim. Kenapa? Karena dia adalah isim makan, nama tempat. Dan Arafah cuma satu di dunia. Seandainya ada di Gunung Lompo Baton satu, atau ada di Papua satu, bolehlah kita katakan dia adalah muannas salim. Nah, makanya penting mengetahui definisi. Karena dari definisi itu muncul syarat. Jadi syarat mutlak untuk jamak muannas salim ini satu. Jamak menunjukkan 3 atau lebih. Ini ada tambahan alif watta. Ini selamat untuk perubahan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mengecoh seperti ini lewat. Dari tahu tidak artinya itu. Ya, Arafah. Kan ada dalam Al-Quran ada kata Arafah. Pikiran, Arafah apa itu Arafah? Tadi fokus kepada alif watta Ustaz. Ya, di sini fokus ya. Dan pertamanya itu gamnya itu masalahnya tadi. Iya. Gamnya itu. Di sini kita fokus, kita hilang kan? Iya. Nah, itu. Itu sudah benar jawabannya. Bukan. Cuma dia fokusnya lagi pada ini. Kalau ini bisa dibantah. Dan sama ini kan. Nah, kenapa bisa ini? Nah, tapi kalau bentuknya adalah isim makan, maka dia bukan jamak salim. Paham itu ya? Nah, itu pertanyaan mengecoh itu. Nah, dan yang terakhir adalah jam'ut taksir. Nah, kenapa dikatakan jamak taksir? Terbalik. Nah. Di sini cuma 2 syaratnya. Dia mau menunjukkan 3 atau lebih. Yang kedua taksir, asal taksir. Berarti dia tidak selamat dari perubahan. Pecah dia, taksir kasar yukassir. Pecah. Taksir terpecah. Nah, artinya tidak selamat dari perubahan. Itulah jamak taksir. Dia tidak selamat dari perubahan. Kenapa? Karena dia berubah dari bentuk mufradnya. Nah, kata para ulama ini tidak ada kaidahnya. Kaidahnya apa? Ya'udu ilal mu'jam, kembali kepada kamus, mesti dihafal. Nah, itu artinya jamak taksir. Nah, paham ya? Nah, itulah kaidah dari pelajaran ketiga losi. Sebelum kita tutup, kita baca saja. Kita baca nasnya sama-sama. Man haula'il fityatu tiwalu ya Ali.
Hum tullabun jududun. Mereka semua adalah siswa yang baru. Min aina hum? Dari mana mereka? Hum min Amerika. Mereka dari Amerika. Ahum zumalauka? Apakah mereka semua temanmu? Naam hum zumalai. Mereka semua temanku. Hum fi fasli. Mereka sekelas denganku. Ahum mujtahiduna. Apakah mereka semua bersungguh-sungguh? Naam hum mujtahiduna. Mereka semua orang yang bersungguh-sungguh. Ya, mereka semua orang bersungguh-sungguh. Ma asma'uhum? Siapa nama-nama mereka? Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Nama-nama mereka adalah Yasir, Zakaria, Musa dan Abdullah. Nama-nama mereka Yasir, Zakaria, Musa dan Abdullah. Wa man haula'ir rijalul kisaru? Siapa laki-laki yang pendek-pendek ini? Siapa laki-laki yang pendek-pendek ini? Hum hujjajun. Mereka semua para haji. Min aina hum? Dari mana mereka? Ba'duhum minas Sini wa ba'duhum minal Yabani. Sebagian dari Cina, sebagian mereka dari Jepang. Aina Musa wa asdiqa'uhu? Di mana Musa dan teman-temannya? Dhahabu ilal mat'ami. Mereka semua pergi ke rumah makan. Nah, itulah nas dari pelajaran yang ke-13. Insyaallah nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya apa yang kita telah dapatkan dari faedah dari pelajaran ini hendaknya dicatat dengan baik. Karena nasihat para ulama, qayyidul ilma bil kitabati. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan dan hafalan. Jadi tidak sekedar tulisan tapi disertai dengan hafalan. Tidak juga cukup dengan hafalan tapi harus juga disertai dengan tulisan. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan setelah mengingatnya? Hidupkan ilmu itu. Nah, jinakkan ilmu itu. Bagaimana cara menjinakkan ilmu itu? Nah, bitikraril ilmi takarrara. Dengan mengulang-ulangi ilmu itu, maka ilmu itu akan menetap. Nah, jadi harus diulang-ulangi. Jadi kita belajar itu tidak mesti satu kali, mesti berkali-kali. Ya, jadi kalau misalkan nanti masih belum bisa menguasai kitab Rasulullah, ada lagi nanti dibuka taklim baru, ikut lagi. Jangan pernah bosan belajar sampai kita menguasai kitab itu. Karena para ulama juga demikian. Tidak semua para ulama yang langsung belajar langsung paham, kecuali segelintir orang saja yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya. Jadi bitikraril ilmi takarrar. Diulang-ulanginya ilmu itu, maka ilmu itu akan menetap. Nah, setelah itu apa lagi? Kembangkan ilmu itu. Bagaimana mengembangkan ilmu? Hidupkan ilmu. Hayaul ilmi bil mudzakarah. Hidupkan ilmu itu dengan mudzakarah. Mudzakarah itu saling diskusi, saling tanya jawab. Nah, itu bisa mengembangkan ilmu. Tanya temannya, tadi kau paham tidak? Oh, tidak. Oh, saya paham. Nah, dijelaskan sama teman. Bisa jadi teman kita bisa paham dari teman kita. Ya kan biasa begitu. Saya itu biasa belajar itu dulu mondok itu saya lebih banyak paham dari senior saya daripada ustadz saya. Terkadang seperti kalau dalam ilmu mubalaghah, kalian di kelas tidak paham, tapi pas disahkan saya bertanya sama senior, lebih cepat paham di situ.
Akhirnya ilmu itu harus dihidupkan. Nah, barulah ilmu itu bisa menetap. Paham ya? Nah, itu dari kami insyaallah untuk malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.